Semangat pagi, salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalalahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dalam channel yang saya rintis ini dengan tujuan untuk memberikan kecerdasan dan juga membahas mengenai isu-isu strategis. Masih dalam perang Rusia dan Ukraina ya. Ada yang menarik dalam pemberitaan kemarin ketika ada sebuah misteri dalam kematian 7 Crazy Rich ya, atau 7 konglomerat Rusia yang meninggal di berbagai tempat ya, baik itu dalam negeri Rusia maupun di luar negeri Rusia seperti itu, dimana banyak spekulasi apakah ini merupakan operasi intelijen. Jika operasi intelijen, siapa yang melakukan? Apakah pihak Rusia sendiri ataupun intelijen asing? Atau mengapa kematian ini itu begitu tiba-tiba ya, berurutan, yang istilahnya tentu banyak hal yang dianggap tidak wajar ya, walaupun dalam pemberitaan resmi ya kita lihat ada yang memang dia bunuh diri, ada yang kecelakaan, atau ada yang juga bersama-sama dengan keluarganya ya. Tadi saya baca ada juga yang dia membunuh keluarganya dulu baru dia sendiri, seperti itu, artinya bunuh diri. Nah, tentu ini yang menjadi tabir yang harus diungkap. Jikapun ternyata ada operasi intelijen, ya tentu pertanyaannya adalah siapa yang melakukan? Apakah pihak Rusia sendiri ataupun pihak asing? Ya, kita tahu bahwa perang Rusia dan Ukraina ini bukan hanya perang secara langsung gitu ya, konvensional, tapi juga ada perang-perang di bawah tanah ya, ada perang-perang intelijen juga seperti itu. Dengan artinya kalau memang ini operasi intelijen, apakah ada keuntungan? Karena ingat, dalam kegiatan operasi intelijen yang paling penting adalah adanya keuntungan bagi pihak yang melakukan operasi intelijen. Kalau tidak ada keuntungan, buat apa melakukan operasi intelijen? Oleh karena itulah, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka penyebab kematian ya, perlu ditelusuri. Ya mungkin kalau misalnya tidak percaya dengan pihak yang di Rusia, tentu kematian yang di luar Rusia itu ya, apalagi ada yang di negara Eropa ya, Inggris misalnya, ya tentu dari situ bisa dijadikan petunjuk ya, kalau memang kita tidak percaya dengan laporan resmi kematian dari para konglomerat yang ada di Rusia atau di Moskow ya. Ya makanya telusuri dari yang ada di tentang kendali negara-negara barat misalnya. Tentu juga harus kita verifikasi lagi seperti apa gitu kan hasil temuannya. Misalnya ketika misalnya itu bunuh diri, maka harus dilihat, harus diotopsi jenazahnya atau mayatnya, cari penyebabnya, kemudian laporan rekening keuangannya seperti apa dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika orang bunuh diri tentu ada penyebab langsungnya kenapa dia bunuh diri, apalagi dia bunuh diri misalnya bersama dengan keluarganya. Itu butuh keberanian luar biasa ya. Tentu bertelusuri juga apakah memang ada kaitan bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh negara barat. Tapi ingat loh, negara barat itu hanya memblokir ya. Mereka bukan mengambil alih atau merampas kepunyaan harta, baik itu yang berupa aset ataupun non aset yang ada di negara-negara barat tersebut gitu. Sehingga itu masih kepunyaan konglomerat, itu yang pertama. Yang kedua, justru negara-negara barat yang memblokir itu ya harus bertanggung jawab terhadap aset yang mereka sita atau blokir tersebut gitu kan, perawatannya lah dan sebagainya. Jadi itu yang perlu ditelusuri. Kemudian yang kedua,
ya kita bisa melihat dulu ada skandal Busang ya, ternyata energi yang itu adalah fiktif gitu ya, emas waktu itu ya, sehingga pemimpinnya bunuh diri gitu. Nah, ini juga perlu telusuri apakah ada hal yang mencurigakan gitu kan, karena gini, kalau misalnya dia korupsi saja itu tinggal hadapi saja gitu kan, kenapa harus bunuh diri gitu. Nah, sekali lagi memang kejanggalan-kejanggalan ini penting gitu kan, apalagi gini, dia meninggal misalnya mengajak anak istrinya seperti itu. Dalam teori intelijen yang paling penting adalah tidak ada suatu kebetulan. Ketika jangankan banyak kebetulan ya, satu atau dua peristiwa yang berurutan itu bisa menjadi suatu tanda tanya atau kecurigaan lah gitu. Nah, cara membongkarnya ya banyaklah operasi-operasi intelijen yang terbongkar ya dengan penyidikan yang benar. Misalnya dalam pembunuhan almarhum Munir misalnya, itu kan bisa dilihat dari apa? Adanya racun ya, berarti adanya racun ya yang ada dalam tubuh. Nah, berarti kan ada suatu perbuatan-perbuatan di situ, sehingga ketika diungkap lebih lanjut, oh ternyata ada dugaan operasi intelijen di situ. Seperti itu. Nah, karena memang harus canggih ya. Misalnya nyata racunnya adalah misalnya arsenik gitu kan. Wah, arsenik itu tidak artinya orang yang beli arsenik benar-benar punya tujuan gitu kan untuk membunuh gitu kan, dan orang membunuh itu harus punya keberanian yang luar biasa. Dia merasa itu adalah suatu tugas misalnya, dia merasa itu adalah dia tidak bisa disentuh seperti itu. Jadi memang di sini PR nih bagi aparatur penegak hukum di negara yang konglomeratnya itu terbunuh gitu kan, untuk mengungkap ini apakah memang kematian ini wajar atau tidak wajar. Apalagi kan lagi perang Ukraina dan Rusia, tentu bisa dilihat gitu kan. Selanjutnya juga yang menarik lagi, apakah memang siapa yang diuntungkan dengan kematian Craig ini ya, apalagi kan 7 Craig ini kan kalau kita lihat kan memang dalam perang sendiri kan bukan orang yang vital ya, mereka bukan jenderal gitu kan, mereka juga bukan orang yang penting dalam militer seperti itu. Tentu apakah ini bisa jadi ini adalah pihak musuh gitu kan, ataupun dari pihak Rusia sendiri juga bisa gitu kan kalau kita ingin berspekulasi. Namun itu kan baru spekulasi ya, belum tentu verifikasinya. Memang kalau untuk tuduhan dari pihak Rusia tentu akan lebih banyak ini ya, lebih banyak tuduhan ya. Kenapa? Karena kan sudah beberapa kali kita lihat para agen-agen intelijen Rusia gitu kan membelot itu ya, ada yang harus kena operasi intelijen ya, ada yang dengan berbagai cara ya, ada yang meninggal lah dan lain sebagainya. Tapi kan kita tapi kan waktu itu kan terbuka bahwa mereka adalah agen yang membelot gitu kan. Apalagi ya Rusia juga punya unit khusus ya yang kita ketahui gitu ya, begitu KGB pecah ya, karena bubar gitu ya, karena Soviet bubar ya, dinas intelijen Rusia ini peran penting dalam upaya untuk membuat pertahanan Rusia ya dari ancaman luar maupun dalam ini itu mereka perkuat ya. Ada beberapa lah yang penting di situ. Nah, tapi kita lihat kan orang-orang yang meninggal ini kan juga tidak terlihat mereka ini membelot atau tidak gitu kan, ataupun kemudian ternyata bahwa orang-orang ini membelot tapi tidak tahu, kita juga tidak tahu gitu kan. Makanya sekali lagi itu harus dibuktikan, termasuk tadi laporan keuangan perusahaan. Ingat loh, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah menikmati hidup nikmat di dunia gitu kan. Tentu kalau misalnya persoalan hukum saja itu mudah lah, mereka bisa menyewa pengacara yang super canggih lah, sehingga kejahatan yang mereka lakukan itu ya minimal mereka bisa melawan secara hukum ya, sehingga hukumannya bisa diperingat, atau bahkan dari perspektif hukum yang lain mereka bisa bebas. Itu bisa lah dengan mulai lawyer, tapi kan tidak dengan kematian ini sendiri gitu kan, karena orang mati kan ya tidak bisa hidup lagi gitu. Sementara kan tentu mereka meninggalkan banyak aset dan sebagainya, makanya perlu telusuri juga utangnya seperti apa. Intinya dari situ maka semua akan terjawab lah, bahwa memang ini pembunuhan
pembunuhan kah yang berdasarkan operasi intelijen gitu kan, kemudian dibuat seolah-olah bunuh diri atau kecelakaan, atau ya memang ya ini suatu hal yang wajar dia bunuh diri karena ada penyebab langsungnya, misalnya dia punya hutang atau dia depresi gitu kan, atau kemudian ya apa namanya, bahwa dia sudah tidak bisa hidup lagi misalnya karena aset-asetnya sudah terjual, atau kemudian ada tekanan dari siapa seperti itu. Sekali lagi ya penting ya membahas ini, karena dalam dunia intelijen sekali lagi tidak ada sesuatu yang menjadi kebetulan ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, pasti ada sebab musababnya, dan untuk membuktikan itu maka butuhlah yang namanya penyelidikan, investigasi untuk mengungkap ini semua, sehingga nanti hipotesis yang didapatkan ya, hipotesis yang di apa namanya, hipotesis yang di apa namanya, yang didapatkan itu apa hipotesis yang kita apa namanya, kita rencanakan itu bisa menjadi suatu hal yang penting ketika fakta-fakta bisa kita dapatkan. Demikian, bahwa sekali lagi masih prematur kematian 7 konglomerat kritisnya Rusia ini, namun yang jelas bahwa kematiannya ada, secara faktual ada kematian. Sekarang kematiannya karena apa ya, itu yang harus diselesaikan oleh para penegak hukum, sehingga publik tidak bertanya-tanya dan tidak ada tuduhan-tuduhan tanpa ada fakta-fakta yang ada. Apakah ini operasi intelijen yang dilakukan oleh Rusia atau pihak lawan misalnya gitu kan, negara barat seperti itu, Amerika gitu kan, atau memang ya ini ada permasalahan sehingga mereka bunuh yang kebutuhan saja, lagi perang Rusia Ukraina gitu kan, seperti itu. Oke, demikian, tetap sehat. Ini video pertama saya pasca lebaran ya, Idul Fitri. Nanti kita tetap akan lanjut untuk membahas isu-isu strategis lainnya. Terima kasih, salam anti korupsi.